Kami akan mengulasnya bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan pengamat intelijen Soleman Ponto. Selamat malam Pak Beni dan juga Pak Soleman. Pak Beni, Anda ikut begitu menyaksikan reka adegan atau rekonstruksi adegan ini dari dini hari sampai pagi hari begitu. Apakah Anda melihat ada kejanggalan dalam rekonstruksi ini, Pak? Yang kami lihat semua berjalan lancar karena reka ulang itu dipimpin oleh satu orang yang tahap demi tahap dia menjelaskan adegan demi adegan dijelaskan sehingga media bisa mengikuti secara penuh. Jadi kalau tadi bisa membuat grafis seperti itu karena apa? Memang detail sekali dan transparan sekali. Saya pikir ini satu langkah yang bagus di mana Polri melibatkan publik. Dengan media bisa meliput secara penuh, kemudian mengekspos, maka ketika ada orang-orang yang tahu, mendengar, melihat, itu bisa kemudian nanti membantu aparat dalam rangka melengkapi kesaksian atau bukti-bukti. Ini kita patut apresiasi, saya sendiri sampai kaget kenapa media sampai segitu banyak meliput jalannya rekonstruksi itu. Baik, artinya Pak Beni, Anda tidak melihat ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga ada satu sisi yang menyoroti seperti ini ketika para anggota dari FPI ini kemudian disuruh menghadap atau berbaring di tanah, kemudian tangannya tidak diborgol ketika dimasukkan ke dalam mobil. Ini yang dianggap sebagai janggal. Tetapi Anda tidak melihat ada kejanggalan-kejanggalan ini dan juga menurut Anda tidak ada SOP yang dilanggar seperti itu. Ya, tentunya kondisi di lapangan bisa tiba-tiba berubah, bisa kondisi tidak diduga terjadi dan sebagainya. Tetapi saya melihat upaya yang dilakukan oleh petugas sudah maksimal. Tapi kembali tergantung orang yang ditangani. Itu yang menjadi penting. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Soleman. Pak Soleman, kalau Anda sendiri bagaimana melihat dari kasus ini? Karena ini awalnya kan sebenarnya kasus penyelidikan begitu. Mereka membuntuti begitu dari mobil dari anggota FPI ini, kemudian juga terjadi akhirnya baku tembak hingga menyebabkan adanya yang tewas seperti itu, Pak Soleman. Iya, ini kenapa? Kita kalau melihat FPI itu bukan melihat bahwa FPI ini adalah orang biasa. FPI ini kalau ditinjau dari hukum humaniter itu sudah terpenuhi sebagai Dissident Armed Forces. Dari mana itu bisa kita tahu? FPI punya pemimpin yang jelas, punya hierarki yang jelas, punya wilayah kekuasaan yang jelas, Petamburan, di mana polisi saja masuk di sana susah. Dan mereka bisa sewaktu-waktu dikerahkan untuk menyerang kemana aja bisa. Mereka punya tanda, punya uniform yang jelas. Nah, dengan adanya begini, itu tandanya mereka adalah pasukan yang terlatih. Yang kalau di dalam hukum humaniter disebut Dissident Armed Forces. Sehingga lawannya selalu adalah Government Armed Forces. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentunya polisi memperlakukan mereka sangat hati-hati. Kapabilitas polisi ini harus lebih tinggi dari dia, karena mereka ini bukan orang sembarangan. Yang dari pinggir jalan kemudian katakanlah dibawa senjata begitu. Bukan, mereka sudah bisa dibilang Dissident Armed Forces. Tapi karena sudah Pak Soleman, apakah memang ada begitu buktinya bahwa mereka ini memang mendapatkan pelatihan khusus? Karena kalau kita lihat juga kemarin dalam rekonstruksi dikatakan barang bukti yang ditemukan ada senjata api dengan peluru tajam, ada ketapel dan juga kelereng. Tampaknya ini siap dengan perlengkapan untuk mengawal begitu, untuk kegiatan mengawal. Apakah ini sesuatu yang juga wajar begitu Pak Soleman? Ya, itulah yang saya bilang. Bahwa itu merupakan pelengkap bukti bahwa mereka itu sudah termasuk dalam Dissident Armed Forces. Nah, sebagai Dissident Armed Forces, maka perlakuannya oleh polisi tentunya harus lebih berhati-hati bahwa mereka ini bisa melawan yang sewaktu-waktu bisa membahayakan polisi itu sendiri. Sehingga tindakan tegas yang dilaksanakan oleh polisi itu diperlukan untuk menghadapi pasukan seperti ini, Dissident Armed Forces seperti ini.
Itu Baik. sebagai bukti bahwa mereka bukan orang sembarangan, tapi sudah kelompok terlatih yang sudah pantas disebut sebagai dissident armed forces. Sehingga lawannya itu adalah government armed forces. Kan begitu. Baik, berarti kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Soleman dan juga Pak Beni karena juga ini ada permintaan begitu untuk adanya tim pencari fakta independen. Apakah ini memang diperlukan juga dalam kasus ini? Kami akan membahasnya lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Prime Time News. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini Pak Beni. Rekonstruksi sudah dilakukan dan Anda katakan ini terbuka, transparan begitu ya, bisa disaksikan oleh media dan siapapun. Tetapi kita lihat juga Komnas HAM ini akan melakukan investigasi sendiri. Bagaimana pandangan Kompolnas terhadap ini? Ya tentunya Komnas HAM seperti yang sudah diatur memiliki kewenangan untuk itu, melakukan investigasi. Dan ini tentunya nantinya juga ada hal yang bisa membantu juga. Misalkan saksi-saksi yang belum sempat ditemukan oleh pihak penyidik, Komnas HAM sudah memiliki, ini bisa nanti dikontribusikan dalam rangka mempercepat proses. Kemudian dengan hadirnya Komnas HAM, menurut saya sudah cukup, karena itu lembaga yang diatur kewenangannya di undang-undang, kemudian punya kewenangan yang cukup luas, bisa memanggil siapa pihak-pihak yang diperlukan keterangannya, bahkan sampai Kapolda pun dipanggil. Jadi menurut kami itu sudah cukup dan biarlah Komnas HAM berjalan tanpa kita harus membentuk seperti TGPF. Oke, tanpa harus membentuk TPF independen. Jadi Anda sebenarnya kurang setuju begitu dengan adanya yang menyatakan atau juga saran agar adanya pembentukan tim independen pencari fakta? Ya, seperti contoh saya waktu lalu ditunjuk sebagai ketua tim investigasi TGPF Intan Jaya di Papua. Ternyata setelah turun begitu banyak tim yang turun, termasuk Komnas HAM, tim kemanusiaan dan sebagainya. Saya melihat saksi-saksi ini kasihan harus bercerita berulang hal yang sama. Terlebih kalau itu menyangkut keluarga korban ya. Jadi itu kesedihan yang diulang-ulang itu kan kasihan. Jadi ketika sudah ada lembaga independen dalam hal ini Komnas HAM, kita dorong Komnas HAM untuk bekerja maksimal. Sudah, nanti hasilnya kan secara transparan akan dipublikasikan ke publik. Oke, artinya dari pihak kepolisian ataupun juga investigasi dari Komnas HAM, menurut Anda ini saja sudah cukup untuk menyelidiki kasus ini, begitu Pak Beni ya? Iya. Baik, Pak Soleman, kalau Anda sendiri melihat ini Komnas HAM juga ingin melakukan investigasi, apakah juga Anda melihat begitu adanya pelanggaran HAM dari kasus ini? Bagi saya tidak ada pelanggaran HAM itu karena saya tetap melihat bahwa yang terjadi itu adalah pertempuran antara dua armed forces, government armed forces dan dissident armed forces. Jadi kalaupun ada yang meninggal di situ, itu adalah risiko pertempuran. Tapi ini kan sebenarnya dalam pengintaian begitu, bukan dalam pertempuran, Pak Soleman. Betul, itu dalam kenyataannya, nyatanya dalam pertikaian. Tetapi dalam backmind, yang dilihat itu kan bukan orang yang tidak tahu, orang yang sudah diketahui bahwa mereka adalah dissident armed forces. Jadi kalau istilahnya intelijen dasarnya, mereka sudah ada pasukan yang diikutin, bukan orang biasa. Nah, dan ternyata kan benar, yang diikuti itu bersenjata. Jadi intelijen dasar yang diterima oleh polisi saat itu ada pasukan, ada orang-orang yang bersenjata, itulah yang diikuti. Sehingga risiko pertemuan antara dua satuan bersenjata, ya tembak-menembak, ya itu adalah risiko. Tapi kalau saat itu barangkali tidak ada tembakan, begitu diikuti, merasa diikuti, dan mereka langsung menyerah, diam-diam saja, tidak ada perlawanan, tentunya hal itu tidak akan terjadi. Tetapi karena ini merasa kuat dengan ada senjata, terjadilah pertempuran itu. Lah itu adalah risiko. Baik, Pak Soleman, tetapi kalau ada usulan terkait dengan pembentukan tim pencari fakta independen, apakah Anda juga melihat hal ini diperlukan, begitu ada urgensinya?
Kompolnas kan itu sudah independen. Apa yang Kompolnas tidak independen? Kan itu independen. Kompolnas itu terpisah dari polisi. Kompolnas dan Komnas HAM kan sama, berdirinya kan sama tinggi. Kalau banyak semua masing-masing nanti terus ada begitu, ya kasihan saksi-saksinya itu ditanya itu lagi. Jadi untuk apa kalau kita tidak percaya kepada, tidak perlu lagi, sudah ada Kompolnas, kenapa kita tidak percaya sama Kompolnas? Untuk apa mereka ada kalau kita tidak percaya? Mari kita percaya kepada Kompolnas, karena keberadaan mereka pun itu adalah independen, terputus dari polisi. Jadi kita harus percaya. Untuk apa kalau ada Kompolnas kita tidak percaya, bubarin aja, ya Pak Beni? Oke. Justru kalau berada itu kita harus percaya kepada mereka. Dan begitu. Baik, jadi sebenarnya pihak kepolisian melakukan investigasi, rekonstruksi, kemudian sudah ada Komnas HAM, sudah ada Kompolnas yang mengawasi, ini sudah cukup begitu ya. Baik, terima kasih Pak Soleman Ponto, pengamat intelijen dan juga Ketua Harian Kompolnas, Bapak Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.